Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Cokrobuwono, NIM 12402193380 dari kelas CS4H, ingin menjelaskan hasil pengerjaan ujian akhir semester praktek statistik yang dibina oleh Ibu Rifki Sahara. Dalam soal, peneliti ingin mengetahui sumbangan efektif atau SE antara motivasi kerja X dengan prestasi kerja Y. Syarat untuk menghitung sumbangan efektif yaitu dengan memiliki hasil analisis korelasi dan regresi. Oleh karena itu, dari data yang sudah tersedia, saya melakukan uji analisis korelasi dan uji analisis regresi untuk mengetahui hasilnya. Jawaban dari soal nomor 1. Bunyi hipotesis H0 dan HA. A. Korelasi. H0. Tidak ada hubungan antara motivasi kerja dan prestasi kerja. HA. Terdapat hubungan antara motivasi kerja dan prestasi kerja. B. Regresi. H0. Tidak ada pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja. HA. Terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Jawaban untuk soal nomor 2. Uji hipotesis dengan signifikansi 0,05. 1. Korelasi atau uji hubungan. 2. Regresi atau uji pengaruh sebab akibat. Langkah-langkah uji korelasi. Pengambilan keputusan uji korelasi. A. Berdasarkan nilai signifikansi to-tilde. Jika nilai sig to-tilde kurang dari 0,05, maka terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan dan sebaliknya. B. Berdasarkan nilai R hitung. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka ada korelasi antara variabel dan sebaliknya. Langkah pertama yaitu kita buka SPSS dan masuk ke variabel view. Lalu bagian name kita beri X1 dan yang di bawahnya Y1. Dengan desimalnya kita jadikan 0, labelnya kita jadikan yang X1 motivasi kerja, Y1 dengan prestasi kerja. Dengan measure-nya scale. Kemudian kita buka data view. Setelah itu akan muncul gambar seperti berikut. Setelah itu klik analyze, pilih bagian correlate dan pilih bivariate. Maka akan muncul gambar seperti berikut. Kita masukkan saja motivasi kerja dan prestasi kerja ke bagian kolom sebelah kanan. Kemudian centang bagian correlation coefficient bagian persen, test of significance bagian to-tilde, dan centang flag significant correlation, lalu klik OK. Maka akan muncul output correlation seperti gambar berikut, di mana percent correlation yaitu 0,999 dan signifikansi to-tilde 0,000. Bisa dilihat pada R tabel. Untuk nilai R tabel yaitu jika dilihat dari signifikansi 5%, maka akan dihasilkan R tabel pada angka 0,361. Interpretasi output. Nilai signifikansi to-tilde 0,000 lebih kecil dari probabilitas 0,05. Terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi kerja dengan prestasi kerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada hubungan motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Nilai R hitung sama dengan 0,999, jumlah N 30. Nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka 0,999 lebih besar dari 0,361. Terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi kerja dengan prestasi kerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada hubungan
motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Langkah-langkah regresi linear sederhana. Di sini langkah-langkah regresi linear sederhana diasumsikan bahwa data penelitian tersebut sudah memenuhi uji asumsi klasik regresi linear sederhana. Pengambilan keputusan uji regresi sederhana. A. Berdasarkan nilai signifikansi sig-to-tilde. Jika nilai sig-to-tilde kurang dari nilai probabilitas 0,05, maka variabel independen atau bebas berpengaruh terhadap variabel dependen atau terikat, dan sebaliknya. B. Berdasarkan nilai T hitung. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, dan sebaliknya. Berikut adalah langkah-langkah dalam praktek statistik melalui SPSS. Yang pertama, masukkan data, kemudian pilih variabel view. Di name yang nomor 1 diberi X dan di bawahnya dikasih Y. Dengan desimalnya adalah 0. Labelnya yang X berisi motivasi kerja dan Y berupa prestasi kerja. Dengan measure-nya scale. Kemudian setelah itu klik data view, kemudian analyze, pilih regression, setelah itu pilih linear. Maka akan muncul seperti gambar berikut. Jika sudah begini, maka masukkan motivasi kerja ke bagian independen dan prestasi kerja ke bagian dependen, lalu klik OK. Setelah itu maka akan muncul output seperti gambar berikut. Dalam tabel regression terdapat tabel variabel enter remove, model summary, dan ANOVA. Kemudian di bawahnya ada coefficients dan residual statistik. Untuk yang dilihat untuk pengambilan keputusan berada pada tabel koefisien, di mana di situ terdapat T hitung yaitu sebesar 112,587 dan signifikansi 0,000. Untuk mengetahui T tabel, maka bisa dihitung sesuai dengan apa yang ada di PowerPoint tersebut. Di sini diperoleh yakni pada kolom 28 dengan nilainya 0,025, maka hasilnya adalah 2,04841. Interpretasi output. Nilai sig-to-tilde 0,000 lebih kecil probabilitas 0,05. Terdapat pengaruh yang signifikan motivasi kerja terhadap prestasi kerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Nilai T hitung 112,587, jumlah N sama dengan 30, nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Maka 112,587 lebih besar dari 2,04841. Terdapat pengaruh yang signifikan motivasi kerja terhadap prestasi kerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Dari soal menyebutkan bahwa peneliti ingin mengetahui sumbangan efektif atau SE. Hal tersebut dapat diketahui melalui tabel rangkuman analisis data, yaitu variabel X koefisien regresi 0,999, koefisien korelasi 0,999, dan R-square 0,998. Atau bisa juga diketahui melalui rumus, yaitu SE atau X persen sama dengan beta X dikali RXY dikali 100%, di mana beta X merupakan koefisien regresi
dan RxY adalah koefisien korelasi. Dengan nilai 0,999 dikali 0,999 dikali 100%, maka akan dihasilkan dalam bentuk pecahan bulatnya adalah 99,8%. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.